anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar hari ini? Pada sehat nggak? Ya, Alhamdulillah, pada sehat ya. Pada puasa nggak nih? puasa. Masih full ya? Sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya mana nih? Saya, Bu. Tolong pimpin doa sebelum pelajaran. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum melakukan pelajaran, Ibu absen dulu ya. Masuk semua nggak nih? Masuk, Bu. Ibu absen ya. Rifat Iksan Al-Fatih, Bagas Aditya, Ya, saya, Bu. hadir semua ya? Ada yang nggak masuk nggak nih? Nggak ada, Bu. Jadi ada yang masih ingat nggak kita minggu lalu itu belajar apa? Pola-pola registrasi, Bu. Apa? Pola-pola registrasi, Bu. Ya benar sekali. Jadi minggu lalu kita itu belajar tentang pola-pola hereditas. Nah, ada yang masih ingat materi pola-pola hereditas kita belajar apa aja? Jadi minggu lalu kita itu belajar tentang pola-pola hereditas. Dan minggu ini, hari ini kita akan belajar tentang materi mutasi. Nah, apa sih hubungan pola hereditas dengan mutasi? Jadi kalau misalnya hereditas itu kan pewarisan sifat dari orang tuanya ya. Nah, pewarisan sifat itu melalui bisa DNA. Nah, pewarisan sifat tersebut tidak serta-merta diturunkan begitu saja pada anak. Ada pola-pola tertentu sehingga memunculkan sifat anak itu mirip sama sifat orang tuanya. Nah, salah satu faktor hereditas itu kan ada kromosom nih. Nah, peristiwa di mana kromosom gagal berpisah saat pembelahan sel maka akan menyebabkan mutasi pada tingkat kromosom. Nah, disitulah hubungannya hereditas dengan mutasi. Jadi sudah paham ya apa hubungan hereditas dengan mutasi? Nah, jadi ada salah satu contoh nih, contoh mutasi pada manusia. Contohnya seperti orang yang mengalami sindrom. Nah, orang yang mengalami sindrom itu bisa dikatakan seperti cacat seperti itu ya. Nah, makanya kita itu harus bersyukur dengan keadaan kita yang seperti ini, karena di luar sana itu banyak sekali anak-anak yang mengalami kelainan genetik langka seperti sindrom. Makanya kita itu harus bersyukur. Kemudian ada yang udah tahu belum apa itu mutasi? Jadi kita akan membahas tentang pengertian mutasi. Pengertian mutasi itu apa? Kemudian mutasi itu macam-macam mutasi ada apa aja. Kemudian contoh mutasi pada tumbuhan, pada manusia itu apa aja. Nah, macam-macamnya berdasarkan tempat terjadinya mutasi itu apa aja. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu ya. Nah, pengertian mutasi. Jadi mutasi itu adalah perubahan genetik seperti gen atau kromosomnya dari individu yang bersifatnya menurun ke anaknya itu keturunannya. Terus proses terjadinya mutasi itu bisa disebut dengan mutagenesis, sedangkan makhluknya orangnya yang mengalami mutasi itu disebut mutan, dan faktor mutasi disebut dengan mutagen. Beda ya antara mutasi, kemudian mutan dan mutagen. Nah, kemudian mutasi itu jarang terjadi secara alami, dan jika terjadi umumnya merugikan bagi makhluk hidup, umumnya merugikan bagi mutan tersebut gitu. Mutasi dilakukan dengan jika mutasi buatan seperti pada tumbuhan itu dilakukan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk menghasilkan semangka tanpa biji, biar kita itu mempermudah gitu makan semangka nggak ada bijinya. Nah, itu adalah campur tangan manusia atau buatan. Kemudian ada macam-macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya mutasi itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada mutasi gen, kemudian ada mutasi kromosom. Nah, mutasi gen
yaitu pasang basa nitrogen basa N pada DNA yaitu timin dan adenin antara sitosin dengan guanin itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang lemah. Karena ikatan yang lemah, maka ada kemungkinan adenin berpasangan dengan sitosin dan timin berpasangan dengan guanin atau sebaliknya. Perubahan semacam itu disebut dengan mutasi genetik. Itulah yang dinamakan mutasi genetik. Karena hanya terjadinya di dalam gen. Mutasi gen disebut juga mutasi titik poin mutasi atau mutasi kecil. Kemudian ada macam-macam mutasi gen. Yang pertama adalah mutasi tak bermakna, yaitu terjadi karena perubahan susunan basa pada kodon dari asam amino tetapi tidak mengakibatkan kesalahan terbentuknya protein. Kemudian ada mutasi ganda 3, kemudian ada mutasi bingkai. Jadi mutasi kromosom atau bisa disebut dengan mutasi besar pada prinsipnya digolongkan menjadi dua, yaitu ada mutasi karena perubahan jumlah kromosomnya dan mutasi karena perubahan struktur kromosomnya. Nah, kalau mutasi karena perubahan jumlah kromosom itu ada macam-macamnya, yaitu ada mutasi yang menyebabkan pengguguran atau penambahan perangkat kromosom itu disebut dengan euploidy, sedangkan pengurangan atau penambahan pada salah satu kromosom dari genom itu disebut dengan euploidy. Sedangkan mutasi karena perubahan struktur kromosom itu mutasi karena perubahan struktur kromosom atau kerusakan bentuk kromosomnya. Nah, biasa disebut dengan abrasi. Ada 6 macam abrasi, yaitu seperti delesi, duplikasi, translokasi, inversi, insokromosom, dan katenasi. Nah, nanti akan ditampilkan gambarnya. Kemudian macam-macam mutasi menurut macam selnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi germinal. Mutasi somatik itu mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh, sedangkan mutasi germinal itu mutasi yang terjadi pada sel kelamin sehingga dapat diwariskan. Nah, kemudian yang kedua itu ada macam-macam mutasi menurut sifat genetiknya. Itu ada dua juga, yaitu mutasi dominan dengan mutasi resesif. Nah, mutasi dominan tampak pengaruhnya dalam keadaan heterozigot, sedangkan mutasi resesif pada organisme diploid tidak akan diketahui selama dalam keadaan heterozigot kecuali resesif terpaut sel. Kemudian ada macam-macam mutasi menurut arah mutasinya. Ada mutasi maju dan ada mutasi balik. Nah, mutasi maju yaitu mutasi dari fenotip normal menjadi abnormal, sedangkan mutasi balik adalah mutasi yang dapat mengembalikan dari fenotip tidak normal menjadi fenotip normal. Kemudian menurut tingkat kejadiannya, mutasi itu ada dua, ada mutasi buatan dan ada mutasi alami. Nah, mutasi buatan itu mutasi yang terjadi dengan campur tangan manusia, sama seperti contohnya dengan semangka tanpa biji tadi, yaitu yang buatan manusia. Sedangkan mutasi alami itu yang terjadi spontan atau alami, seperti yang terjadi pada kelainan genetik seperti orang yang mengalami sindrom. Kemudian mutagen adalah faktor penyebab mutasi. Ada radiasi, kemudian ada mutagen karena bahan-bahan kimia, kemudian ada suhu, dan mutasi akan semakin cepat dengan suhu naik. Setiap kenaikan suhu kemudian ada mutasi pada manusia. Contohnya itu ada sindrom Turner, kemudian sindrom Klinefelter, kemudian ada sindrom Jakob, kemudian ada sindrom Down, sindrom tipe X, dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa udah jelas semua nih? Nah, kemudian Ibu akan menampilkan contoh dari mutasi, yaitu ada mutasi pada
tumbuhan, yaitu semangka tanpa biji dan semangka yang ada bijinya. Nah, semangka tanpa biji inilah yang disebut dengan mutasi buatan, yaitu yang dibuat oleh manusia. Nah, kemudian ada contoh pada manusia, yaitu semangka, yaitu mutasi alam yang terjadi pada anak ini yang mengalami sindrom Down. Nah, ini adalah contoh mutasi alam. Jadi tolong perhatikan dari gambar dari kedua contoh tersebut, tolong perhatikan dan amati. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Ada yang ingin bertanya mengenai yang sudah ditampilkan? Ingin bertanya, Bu. Ya, boleh. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya Down syndrome? Ya, faktor apa yang terjadinya Down syndrome atau faktor apa yang terjadinya pada anak ini nih yang di gambar ini. Nah, jadi yang pertama itu faktor ibu yang melahirkan bayi Down syndrome. Yang pertama yaitu adalah kurangnya asupan asam folat pada ibu hamil dapat mengganggu terbentuknya kromosom. Nah, kemudian yang kedua itu faktor yang kedua karena paparan kimia atau zat asing yang terlalu banyak pada ibu hamil sehingga dapat meningkatkan resiko bayi yang dikandungnya itu mengalami Down syndrome. Kemudian yang ketiga itu adalah ibu yang memiliki riwayat hamil mengandung bayi Down syndrome, nah akan memiliki peluang besar untuk mengandung bayi Down syndrome kembali. Jadi ibu yang sudah pernah mengalami hamil melahirkan bayi Down syndrome, maka kehamilan berikutnya memiliki peluang besar untuk hamil atau melahirkan bayi Down syndrome lagi. Kemudian faktor yang keempat itu genetik, karena genetik itu mempengaruhi sekitar 4% kasus Down syndrome yang berasal dari genetik salah satu orang tuanya. Sudah bagaimana Bagas? Sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu akan membuat kelompok. Kelompoknya itu terdiri atas 5 kelompok. Di dalam kelompoknya itu terdiri atas 4 orang. Nah, kemudian nanti Ibu akan memberikan LKTD ini yang harus dibahas di kelompoknya. Jadi kelompok 1 akan membahas soal pertama, kelompok 2 membahas soal kedua, kelompok 3 membahas soal ketiga, dan kelompok 4 membahas soal keempat. Nah, kemudian kalian bisa mencari mencari bahan diskusinya itu menggunakan literatur atau buku panduan untuk ini. Kemudian sekalian akan mendiskusikannya dengan kelompok masing-masing. Kelompoknya dipilih secara acak ya, nanti kita kelas akan membagikan kelompoknya. Kemudian setelah diskusinya itu selesai, salah satu perwakilan kelompok itu maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana, paham terkait tentang langkah-langkah kerja kelompok ini? Nah, ini LKPD-nya, tolong ketua kelas untuk membagikan. Nah, kemudian tolong duduk di kelompoknya masing-masing ya, dan mulai untuk mendiskusikannya. Bagaimana diskusi kelompoknya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 perwakilannya siapa nih? Kelompok 1? Ya, Bu. Fatan ya? Ya, silakan maju untuk presentasikan. Macam-macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Mutasi kecil atau mutasi gen.
perubahan yang terjadi pada susunan molekuler, sedangkan proteinnya tetap. 2. Mutasi besar atau mutasi kromosom, perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Macam-macam mutasi berdasarkan faktor penyebabnya dibedakan menjadi 2. Mutasi alami, yaitu disebabkan oleh alam. Mutasi buatan, Ya, Bu. Tolong beri aplauskan kepada kelompok 1. Kemudian selanjutnya kelompok kedua, perwakilan dari kelompok 2 silakan maju. Baiklah, di sini Ibu akan menyimpulkan dari kelompok-kelompok yang sudah maju tadi. Nah, di sini yang pertama, mutasi itu adalah proses perubahan susunan genetik pada suatu organisme yang dihasilkan dan akan diturunkan oleh generasi berikutnya. Kemudian mutasi dapat dibedakan berdasarkan materi hereditasnya, seperti mutasi gen dan mutasi kromosom. Kemudian mutasi gen atau mutasi sika adalah mutasi yang terjadi pada perubahan satu basa DNA suatu gen. Nah, perubahan DNA menyebabkan perubahan kodon-kodon RNA yang akhirnya menyebabkan perubahan asam amino tertentu pada protein yang terbentuk. Perubahan protein atau enzim akan menyebabkan perubahan metabolisme dan fenotype. Kemudian pada umumnya mutasi dibagi menjadi 2 kategori umum, yaitu substansi pasang basa dan penyisipan atau insersi atau delesi, yaitu menghilangkan pemasangan basa. Kemudian selanjutnya menurut buku Campbell, mutasi itu dibedakan atas mutasi pergantian dan pasang basa. Kemudian ada mutasi transisi, mutasi inversi, kemudian mutasi perubahan rangka. Selain itu dikenal juga mutasi ke depan dan mutasi balik dan mutasi buatan dan mutasi alamnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu. Sudah cukup ya? Karena waktunya sudah habis, maka Ibu cukupkan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.